Terima kasih tadi siapa? Bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Ya, hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Sebuah pesan tentang keteguhan hati yang menyentuh sanubari. Selamat datang kembali. Hari ini kita diajak menyaksikan momen penuh kehangatan saat Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 di Tabanan, Bali pada 7 Juni 2026. Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal kenegaraan, melainkan ruang bertemunya ketulusan pemimpin dan harapan anak-anak bangsa yang sempat meredup. Sejak detik pertama tiba, Presiden disambut dengan energi luar biasa. Kehadiran beliau membawa senyum lebar di wajah para siswa. Menariknya, salah satu siswa dengan percaya diri menyapa Presiden menggunakan bahasa Inggris yang fasih, membuktikan bahwa keterbatasan tidak pernah membatasi potensi mereka untuk bersinar. Good afternoon to our school, Mr. Presiden Prabowo Subianto. Sebelum Presiden memberikan arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan perkembangan sekolah rakyat. Mensos memaparkan bahwa program ini dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau rentan putus sekolah berdasarkan data DTKS, semuanya berjalan tanpa biaya dan tanpa sistem titipan. Di tahun ajaran 2025-2026, program ini mendampingi lebih dari 15.000 siswa, dan kini melonjak pesat dengan alokasi baru mencapai lebih dari 45.000 siswa untuk tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah juga terus bergerak membangun infrastruktur sekolah permanen di berbagai wilayah demi mewujudkan pemerataan pendidikan yang layak. Namun suasana di dalam ruangan seketika berubah khidmat saat kisah hidup siswa mulai mengalir. Gede Bagus Abimanyu, siswa yang dibesarkan oleh ibu tunggal yang bekerja sebagai pemijat, menceritakan bagaimana ia hampir putus asa karena sering dirundung di masa lalu. Kini, ia bangkit dan dipercaya menjadi duta anti perundungan di sekolahnya. Boleh kamu peluk, boleh di depan Presiden. Coba kamu peluk ibumu di depan Presiden. Iya, ibunya. Ya, untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tersentuh oleh ketulusan cerita Bagus, Presiden Prabowo dengan jiwa kebapakan langsung turun menghampiri Bagus dan memeluk dengan begitu erat. Sebuah pelukan hangat yang seolah membasuh semua lara perjuangan mereka selama ini. Rasa haru juga menyelimuti Kadek Dwi Lestari dan Ni Kadek Aryani.
Anak-anak dari keluarga petani dan kuli bangunan ini tak kuasa menahan air mata bahagia karena impian mereka untuk kembali bersekolah akhirnya terwujud nyata melalui sekolah rakyat ini. Suasana emosional ini pun semakin bergetar saat seluruh ruangan larut dalam harmoni paduan suara siswa yang menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Dalam pidato arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk keluar dari belenggu kesulitan. Beliau mengingatkan pentingnya mengelola kekayaan negara dengan bijak demi membantu mereka yang paling membutuhkan. Kepada anak-anak, Presiden menitipkan pesan mendalam agar selalu disiplin, menghormati guru, berbakti kepada orang tua, serta menghadapi setiap hinaan atau ujian hidup dengan kesopanan dan jiwa yang teguh. Bagaimanakah wejangan dan pesan bermakna selengkapnya dari Presiden untuk masa depan generasi bangsa ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pidato lengkap Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Menteri Sosial yang saya hormati, Wakil Menteri Sosial, Sekretaris Kabinet, para pejabat, Kepala Sekolah SRMP 17 Tabanan. 17 itu kayaknya angka baik ya, angka proklamasi kita 17 Agustus. 1 tambah 7 8. Saya waktu dulu di tentara, saya diberi kode sandi. Sandinya adalah 088. Jadi angka 8 bagi saya sangat angka yang beruntung begitu. Ada 2 angka yang beruntung, 8 dan 13. Selalu di hidup saya muncul. Hari ini saya tidak milih, saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan baru kemarin saya putuskan. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa. Coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17. Jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru, Menteri Sosial, pejabat-pejabat Kementerian Sosial. Memang sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, 400-an ya. Padahal tempatnya 270 alokasi. 270. Oh, silakan duduk. Ini 270 di tempat ini. Di seluruh Bali, Pak. Karena izin Pak, karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali. Iya. Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut. Ya. Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten atau kota, maka yang bisa sekolah di situ hanya warga kabupaten dan kota tersebut. Oke, saya mau tanya, silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru satu. Baru ini? Baru satu. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita Saskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, cari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali? Untuk rencananya semua kabupaten satu Pak. Satu. Kabupaten satu, kota satu. Baik. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya. Selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi siapa? Bagus ya. Jadi bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan.
dihina sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.